down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siapapun yang nonton video ini, semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Jadi, aku di sini akan menceritakan kejadian horor yang pernah aku alami sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, kita masuk aja ke ceritanya. Cekidot. Semua nama yang ada di dalam cerita ini semuanya udah aku samarkan karena aku masih merasa trauma dan takut kalau bahaya itu masih mengintai aku sampai sekarang. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi deh, kita masuk aja deh ke ceritanya ya. Aku berasal dari desa kecil di Sumatera Utara. Aku ingin berbagi kisah nyata yang aku alamin di tahun 2023 lalu. Awalnya aku maju mundur untuk menceritakan pengalaman aku ini kepada kalian, sampai akhirnya aku merasa semua orang harus tahu dan harus berhati-hati. Karena seringkali bahaya itu datang dari orang yang justru terlihat baik kepada kita. Sebagian cerita ini dibantu oleh kakak aku, karena menurut aku dia yang lebih tahu mengenai aku ya. Waktu aku sudah sadarkan diri pada kejadian itu. Dulunya aku adalah orang yang ceria banget dan mudah bergaul dengan siapa aja. Namun setelah kejadian hari itu, aku menjadi pribadi yang lebih senang menyendiri atau lebih suka menyendiri, suka kesunyian, gak suka keramaian gitu ya. Dan benar-benar berbanding terbalik dengan pribadi aku yang sebelumnya. Saat itu aku masih duduk di bangku kelas 10. Aku bukan anggota pramuka, tapi aku turut ikut pelantikan kacu karena ketentuan yang ada di sekolah. Tepat di tanggal 10 September 2023 kegiatan itu dilaksanakan. Sebelum berangkat, ibu aku berpesan kepada aku untuk selalu berhati-hati dan menjaga sikap selama mengikuti kegiatan itu. Ingat ya. Kebetulan sekolah kami berada di antara dua desa. Dan jalan menuju ke sekolah kami adalah semak-semak, kebun warga, dan hutan dengan pohon-pohon besar. Dan banyak cerita yang beredar kalau di sekolah aku seringkali terjadinya kesurupan massal. Dan sekolah aku sempat ngasih sesajen yang diminta sama penghuni sekolah itu, yaitu 1 ekor kerbau kalau ingin nggak diganggu lagi. Kejadian itu terjadi di tahun sebelum aku masuk. Setelah berpamitan, aku pun berangkat ke sekolah untuk mengikuti kegiatan pelantikan kacu. Awalnya semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Sampai pada sesi jurit malam, semuanya mulai terasa aneh. Pos demi pos kami lalui dengan mengandalkan senter. Kami susuri itu jalan-jalan bersemak tinggi dan gelap. Bayangin, kanan kiri itu kebun karet semua. Sesaat aku melanjutkan perjalanan, aku kembali terhenti. Karena aku melihat ada nenek-nenek sedang jongkok di semak-semak dengan mulutnya atau bibirnya nyengir tanpa sepatah kata. Tapi seingat aku, nenek-nenek itu rambutnya itu siri-sirinya itu ikal. Rambutnya itu ikal panjang putih. Terus di sininya itu entah sebelah kanan entah sebelah kiri entah sebelah kanan, maaf. Aku gak tahu sebelah mana itu ada luka retakan di mukanya tuh. Di sini kayak kita buat aja lah ya di kanan ya. Di sini itu kayak retakan bolong, terus keluar kayak darah gitu ya. Ya aku pikir itu cuman buat nakut-nakutin aja, kayak kakak bantara, nyamar gitu ya kan. Aku pikir kayak gitu. Tapi pas aku kedipkan mata, dia hilang. Udah nggak ada lagi di situ. Situ aku mulai aneh ya, mulai kayak tadi apa ya? Gitu. Setelah aku melihat itu,
Habis itu aku nggak ingat apa-apa lagi. Aku terbangun di ruangan kesenian. Kata salah satu kakak pembina dan teman-teman aku yang ada di situ. Pada saat itu aku dilihat orang itu ya, orang itu ngelihat aku kayak melamun, diam-diam baik kayak gitu. Tiba-tiba aku kesurupan dan aku dibawa ke ruang kesenian.